to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Hello. Hai. Di episode kali ini kita ditemani oleh teman cool aku. Namanya Joanne. Halo Joanne. Hai Tessa. Nih, Joanne kayaknya baru pertama kali ya. Maksudnya kayak isi episode di Cultivated Podcast nih. Boleh perkenalan dulu nggak, Jo? Hi everyone, I'm Joanne. I'm working as an early childhood teacher in a German English bilingual early learning center. Widih. Udah berapa lama, Jo? Kira-kira di ranah early childhood ini? Kerja di sini aku udah kerja berapa tahun ya? 2019, 2020, 2,5 tahun, woy. Wow. Iya, Udah lumayan lama juga ya? Oh. Ya lumayan sih, nggak kerasa kayak, actually udah 3,5 tahun sih kalau dihitung pas aku uni kan aku sempat kerja kayak casual juga kan, jadi kayak ya udah 3 tahun sih. Time flies. Gila cepet banget. Jadi pas dulu ketemu Joanne tuh lumayan amazing, soalnya Joanne tuh salah satu orang yang dulu aku tahu ngambil early childhood teaching ya. Yes. Kalau boleh tahu nih Jo, kira-kira what makes you want to be an early childhood educator gitu? Jadi long story short, ya still long sih. Jadi tuh dulu aku kan ambil bachelor nih di psikologi. Nah, pas selesai bachelor, sebenarnya kayak kalau ambil bachelor psikologi, kamu nggak lanjut master, itu tuh kayak in a way kayak useless gitu loh. Kamu nggak bisa kerja kayak di bidang profesionalnya gitu lah. Jadi kayak aku mikir, mau ambil apa ya gitu. Cuman I know kayak I really love young children. Terus kayak aku emang suka banget kerja di bidang sosial. I love educating. I love taking care of others. Jadi terus kayak waktu kan kayak kalau ambil early childhood mau dapat PR juga lebih gampang kan. Jadi ya akhirnya aku ambil early childhood deh, gitu deh. Jadi kayak, emang kebetulan ya? Emang kebetulan passionnya di situ? Iya, kebetulan nggak kebetulan ya. Cuman kayak along the way gitu aku juga find my passion and my calling in this area gitu. Kayak aku lebih suka educating daripada teaching lah. Aku lebih suka ngedidik daripada ngajar kan. Jadi kayak pas banget sih di early childhood kan lebih empasisnya di mendidik kan, bukan yang ngajar pelajaran gitu. Jadi itu tuh two different things ya, baru tahu. Menurut aku two in one sih, kayak I think as a good teacher you need to know both lah. Kamu harus bisa mendidik dan kamu harus juga bisa mengajar gitu. Cuman kalau early childhood itu kayak emphasis-nya itu lebih kayak gimana ya, lebih kayak set foundation for lifelong learning, behavior, health, gimana get along with others, gimana ngajarin anak response with stresses gitu-gitu sih, nggak too much. Jadi kayak justru di early childhood itu penting supaya mereka nanti pas masuk SD mereka secara emosional udah kuat gitu. Cuman nggak banyak belajar secara formal lah. Jadi lebih kayak apa ya, bangun karakter anaknya atau mungkin apa sih sistem motoriknya kayak gitu ya? Iya, motoriknya kayak gimana kamu dealing with others. Kan kayak banyak banget anak-anak di sekolah yang kayak misalnya nilainya jelek, mereka nggak bisa dealing with it gitu-gitu kan. Jadi kita percaya kayak sebelum kamu do formal studies, hal-hal begini tuh penting banget lah gitu. Jadi buat yang ngedengerin nih, mungkin kalian misalkan udah sekolah psikologi terus bingung mau lanjutin yang kemana, mungkin bisa ambil pathway ini gitu kan ya. Ya betul. Ya probably gitu kalau emang passionnya di situ gitu. Kecuali kalian frustrated ngeliat anak kecil, ya jangan. Ya itu benar sih. Kalau nggak suka anak kecil sih kayak keluarga aku juga banyak kan yang kayak cuma ambil gara-gara mau PR, kayak aduh gila tiap hari itu kayak torturing lah gitu, kayak anak-anak kan nggak bisa diam, berisik, teriak-teriak terus. Nah, emang beda banget ya sama 9 to 5 setting yang kayak di office gitu. Kan kalau di office, ya kayak hubungannya sama grown ups juga kayak gitu. Jadi mungkin cara ngomongnya, communicating-nya kan kayak harus communicate sama anak-anak, sama peers. Apa ya, sesama educator kamu juga kan, Jo? Beda. Iya. That's right. Oke, next question nih, Jo. Kira-kira nih, bisa kasih gambaran nggak daily responsibilities-nya tuh ngapain aja gitu? Daily responsibilities-nya ya. Jadi kayak pokoknya tiap hari, jadi kayak in the beginning of week gue udah plan gitu deh, setiap minggu ini gue bakal plan kurikulum mau belajar apa, kayak I'll plan curriculum for kayak individual and group learning. Terus kayak I need to do observations kayak of the kids gitu loh, kayak mereka developmentally gimana,
emotionally gimana. Terus I need to participate on the routine juga lah. Kayak kalau di sini kan nggak ada nanny kan, nggak ada mbak. Jadi ya kayak ngasih makan, ke toilet gitu. Itu juga responsibility-nya di kita juga sih. Terus kayak at the end of the day ya talking with the parents, pas parentsnya jemput ya kita ngobrol lah kayak what's happening the families, what's happening with the kids gitu-gitu. Ya. Itu. Tadi kan responsibility lumayan kayak ternyata ada juga tuh harus ngomong sama parentsnya juga kan. Coba menurut lo itu salah satu yang paling lo enjoy atau enggak nih Jo? Actually dulu pas aku baru mulai gue paling takut sama talking with parents, soalnya kayak center aku tuh populasinya bener-bener 99% tuh bule kan. Jadi kayak aduh, kayak being an Asian talking to Caucasian parents dengan my broken English itu very awkward lah. Cuman actually in the last 1 year aku paling enjoy talking with the parents sih. Soalnya aku percaya untuk setiap anak mau berkembang secara maksimal ya kamu harus building a good relationship with the parents lah. Jadi kayak gimana istilahnya ya, kerjasama sama parentsnya lah gitu. Kayak so I need to find out kayak how's the families doing gitu. Kayak kalau misalnya parentsnya lagi nggak oke gitu-gitu, anaknya tuh biasanya behavior-nya juga banyak perubahan gitu loh. Oh iya? Oh iya, of course. Kayak kalau misalnya parents biasanya kalau mamanya lagi hamil atau papanya lagi away atau kayak kan kadang-kadang ada family problems gitu-gitu kelihatan banget sih dari behavior anaknya. Jadi I believe kayak taking care of the families itu tuh sama pentingnya dengan taking care of the children gitu loh. Kayak we are part of the families juga lah gitu. Kayak as a teacher you are an important part of their families gitu. Jadi ya I really enjoy sih kayak talking with the parents. Terus kayak aku juga belajar banyak lah dari parentsnya, kayak diajarin juga kadang-kadang kayak kalau aku udah frustasi sama anak-anak gitu kayak dulu aku nggak gitu mau cerita kan, kayak aduh gila maksudnya gue cerita gitu gue nggak bisa hadapin anak lu gitu. Cuman along the way gitu setelah kita cerita terus kayak saling tukar ide gitu justru aku juga diberkatin gitu loh, jadi belajar banyak dari mereka gitu. Jadi bukan komplain ya, maksudnya bukan cuma curhat ke teman sekerja kamu kayak coworkers, tapi ke parentsnya juga kamu kasih tahu gitu kayak anaknya tuh di school tuh kayak gini kayak gitu. Iya, atau enggak kayak kita adults juga sering ada masalah kan, kayak kadang-kadang kayak anaknya bermasalah tuh sebenarnya yang bermasalah tuh kita nggak tahan kan. Kita anaknya nangis terus-terusan gitu, ya anaknya mah ya nangis-nangis aja, buat mereka mah it's fine gitu, cuman kita yang nggak tahan kan dengarnya. Jadi kayak ya aku juga jadi sering cerita sih sama mamanya kayak gimana, kayak aduh anaknya harus stop nangis misalnya atau gimana gitu. Cuman mereka bisa kasih aku banyak insight gitu loh. Iya. Menarik juga ya, soalnya kan beda gitu kalau kamu ngomong ke orang tua anak yang kamu jagain kan pasti kamunya tuh harus observe dulu anaknya kayak gitu, jadi buat kasih tahu ke orang tuanya pesannya tuh nyampe gitu. Iya. Ya of course dipoles juga lah kalau sama parents lah ya, aku nggak bakal kayak brutal ngomong seadanya lah, mesti ada yang harus difilter lah istilahnya lah. Iya. Good insight. Oke. Next questionnya nih Jo, kan lo kerja di early child education, dealing with kids and the parents as well. Kira-kira does it impact your Christian life gitu? Oh yes, of course. Kayak sejak aku jadi teacher, I can see the importance of children ministry sih. Kayak aku jadi kayak benar-benar ngerti gitu loh kenapa pelayanan anak tuh penting banget gitu loh, karena ya they are the next generation gitu loh. The next generation is in our hands gitu. Terus kayak aku banyak belajar kayak the importance of planting seeds. Kayak you reap what you sow. Itu sih yang aku paling banyak belajar. Terus aku juga belajar rely more on God's grace and mercy gitu. Kayak gila kalau bukan karena rahmat Tuhan ya I can't do this job sih. Kayak benar-benar kayak kayak aku sendiri soalnya kayak aku juga aku ngerasa aku orangnya nggak seberapa sabar kan. Ya jadi kayak ya along the way aku berasa aku juga banyak diasah lah sama Tuhan gitu, jadi lebih sabar, jadi lebih pengertian. Kasih itu sabar ya Jo? Kenapa? Kasih itu sabar. Ya benar, kasih itu sabar sih, benar itu kasih itu sabar sih. Terus yang aku paling belajar banyak lagi ini sih kayak kita kan kayak kita tidak layak diselamatkan gitu loh, tapi by God's grace gitu kita diselamatkan gitu loh ya. At the same time aku juga apply this lah
in my work gitu loh ya. Kayak sayangin anak-anak yang paling tidak layak disayangin tuh susah banget sih, beneran susah banget sih. Kalau orang yang lovely gitu ya gampang lah sayang mereka gitu, they are cute gitu. Cuman not every child is cute, not every child is lovely gitu loh. Iya. Cuman aku belajar kayak aku udah diselamatkan, aku yang orang yang nggak layak aja udah diselamatkan sama Tuhan Yesus ya. Aku juga harus menerima anak-anakku ya seperti Tuhan menerima aku lah. Widih. Tapi kalau secara spiritual growth kamu di faith atau hope in God nih gimana nih? Secara Bisa ceritain nggak, Jo? ya. Kalau secara spiritual, ya itu sih yang aku cerita tadi sih. Kayak aku berasa aku lebih rely sama Tuhan lebih dan lebih lagi gitu sebelumnya, karena tanpa doa, tanpa komunitas, tanpa my daily devotion ya I don't think I can do this. I don't think I can do this sih. Iya. Pasti ada momennya di mana kamu kayak aduh capek banget, pengen keluar gitu, bukan keluar ya, maksudnya kayak pengen istirahat aja Iya, gitu. pengen give up gitu ya. I think I learn to find rest in Christ sih. Kayak to rest in your emotions gitu. Jadi yang buat lagi pursue career atau mungkin education di early childhood harus punya patience, itu rely sama Tuhan. Well, I think in any kind of job sih. Iya, to learn to love the unloved mungkin yang emang susah kayak gitu. Iya, susah sih. Sama aku nggak tahu kenapa Tuhan Yesus bisa cinta kita semua sih. Bingung. It doesn't make sense. It doesn't make sense sih, benar. Iya. Terus ini nih Jo, kan lu tadi bilang harus planning nih at the beginning of the week. Kayak kira-kira anak-anaknya activity-nya this week ya. Biasanya per week kan ya Jo? Per week atau, sih. Iya. This week mau ngapain aja tuh gimana? Jadi kalau di sini tuh kurikulumnya tuh jadi based on children interest gitu. Misalnya anak-anak lagi suka, kayak anak-anak di kelas aku nih, misalnya mereka lagi suka main-main, kayak anak cowok kan suka banget kan, kayak main mobil-mobilan, ditaruh di slide gitu-gitu ya. Kayak aku tahu mereka misalnya interestnya lagi suka main mobil-mobilan ya, aku ajarin mereka gitu, misalnya kayak kalau mobil ditaruh di different types of surface gitu kan, jatuhnya kan kecepatannya kan beda-beda gitu. Jadi ya benar-benar everything is based on the children interest sih. Sama gimana biar anaknya bisa reach the goal gitu. Misalnya kamu mau as simple as this lah. Misalnya kayak ada anak-anak kan yang kalau pas di drop off sama parents kan suka nangis gitu. Ya aku goalnya tuh bisa as simple as misalnya in 2 weeks time dia nggak nangis lagi gitu loh. Oh jadi teachernya juga yang bisa atur itu juga gitu ya? Yes, jadi kayak soalnya interest anak-anaknya biasanya pretty much the same sih. Nggak beda-beda banget. Mungkin ada beberapa yang beda lah gitu. Cuman in general kayak di satu grup gitu ya interestnya mirip-mirip sih, nggak beda jauh. Jadi kita plan different types of activities ya based on their interest sih. Gitu. Beda sih sama kita dulu di Indo. Kayak dulu di Indo kan mana ada gila kayak misalnya anak-anaknya lagi suka jahit sekarang, kayak lagi suka jahit ya kita plan activity-nya ya putar situ lah. Lagi suka main gunting-gunting gitu misalnya ya. Jadi ya suruh mereka gunting-gunting lagi gitu. Iya, jadi based on them ya. Cuman kalau ini Jo, as a Christian juga, kau pernah nggak kayak bikin activity tuh yang emang pengen bikin positive impact gitu ke kehidupan anak-anaknya gitu? Oh yes, of course. Well, that's the tricky thing sih. Kayak di sini kan kita nggak boleh ngajarin, kayak nggak ada pelajaran agama lah di sekolah. Kalau di Indo kan ada gitu kan. Cuman aku percaya kita tetap bisa ajarin Christian values lah to the children gitu. Kayak ya ngomongin, kalau aku tekenin banget lah anak-anak kayak to be kind, to be patient. Jadi kayak ya gimana aku mau anak-anak to be kind, to be patient ya aku harus be the example gitu. Kayak to show compassion gitu-gitu ya. We as teachers ya mesti ngajarin mereka lewat perbuatan kita gitu loh. Iya. Emang kayaknya aku pernah lihat deh di YouTube gitu. Ada satu eksperimen, bukan di YouTube, acara di Aussie gitu. Jadi anak-anaknya ditaruh bareng sama elderly. Terus dilihat tuh kayak along the way mereka lebih punya kindness sama compassion gak buat help this elderly gitu loh by the end of the TV series kayak gitu. Itu interesting sih. Oh, okay. Soalnya kan we're not inherently born with it kan. Emang harus
learning by seeing other people doing it kayak gitu. Yes, that's right. Bener-bener sih, kayak aku percaya kayak aku ngerasa anak-anak belajar sih dari kita gitu, kayak misalnya aku sering nanya mereka kan, are you okay? Gitu loh, kayak nanti benar bisa kayak 2 minggu lagi gitu. Aku ngeliat anak-anaknya tuh bisa nanya yang lain gitu, oh, are you okay? Gitu, kayak bener mereka belajar dari ngeliat sih. Iya. Gitu. Jadi walaupun aku nggak bisa ngajarin kayak agama secara langsung gitu-gitu, cuman I think kita tetap bisa ngajarin values-nya sih. The values ya. Iya, kayak apa ya, misalnya disiplin lah instead of punishing gitu loh. Kayak dulu-dulu kan kayak kita misalnya kamu kalau nakal dihukum gitu loh. Nah, kalau misalnya di sini kalau aku gitu ya well di sini nggak boleh ngehukum anak-anak sih. Jadi ya lebih disiplin dengan kasih lah gitu. Dikasih tahu kenapa nggak boleh gitu loh. Kamu kalau mukul orang ya konsekuensinya ya itu gitu loh. Itu sih. Iya. Break out the old habit juga ya. Ya, break out. Kalau kita tekan dulu mungkin di Indo kan ada yang kayak, oh ya harus ke corner kayak gitu. Iya, dulu aku kayak sering dijewer sama ibu guru, kayak sering diseterang gitu. Kalau di sini nggak boleh sih, kayak misalnya aku bisa dicabut sih yang ada sih kayaknya. Tapi Jo, boleh ceritain nggak kayak God guides you in the process, atau enggak mungkin boleh cerita nggak waktu lu witness emang anaknya tuh ada perubahan apa ya, sikap kayak gitu, behavior atau mungkin in their character gitu. Iya. This is a really good question sih. Actually ada sih satu anak di kelas aku gitu kayak she's hard to deal with lah. Kayak anaknya nggak lovely, kayak ya emang nggak susah disayang, terus kayak suka teriak-teriak. Terus kayaknya dia ada mild OCD juga deh. Jadi kayak kalau ada tumpah dikit tuh bisa yang teriak-teriak, tendang-tendang, buka baju, ya segalanya lah, kayak very agresif gitu-gitu lah. Terus kayak at times ya, aku tuh suka mikir gitu, aku pengen banget punish dia corner time gitu loh. Cuman kayak di sini nggak boleh kan, kayak benar-benar harus respons dengan baik kan gitu. Untungnya di kelas aku juga kita as teachers juga kita menyatu banget lah gitu. Jadi kita bilang ya benar-benar harus anak-anak yang susah kayak gini tuh emang benar-benar justru harus disayang gitu loh, harus dikasihin lebih lagi gitu. Terus kayak berapa bulan berlalu aku kayak aduh ya ampun dia nggak berubah woy, aku kayak aduh, terus aku tuh bilang sama kolnya aku nih kalian nih kan spoil her too much ini, apa nih kalau udah di Indo ya nih ya anaknya nih kan maksudnya at least harus diajarin konsekuensi dikit lah gitu loh, tapi ya tetap disayang, kayak tetap benar-benar disayang, diomongin baik-baik gitu. Tapi in the past 3 weeks ya actually see lot of kayak positive behavior sih dari dia sih, kayak anaknya jadi less cranky, jadi lebih banyak senyum gitu, yang aku kayak ngeliat oh benar-benar kasih bisa merubah seseorang sih. Interesting juga sih. Rewarding gak Jo? Maafkan apa? Rewarding gak Jo? Rewarding sih, sangat very very rewarding sih, kayak diterima dan dimaafkan itu benar-benar bisa merubah seseorang sih. Soalnya kan dan again kayak tadi lu bilang lu bisa curhat sama parentsnya, mungkin emang ada problems at home yang gak ke-resolve terus kebawa ke pas mereka dibawa ke center gitu sih. Iya, terus kayak ada satu anak juga sih, aku ingat banget ini, mungkin ini a bit out of topic lah, cuman ada satu anaknya juga tiap hari nangis-nangis, kayak ya inilah kayak masalah dikit-dikit nangis all day long gitu. Terus kayak dia juga suka nggak bisa ekspresiin dia sendiri gitu kan. Terus kayak aku ngobrol sama mamanya gitu-gitu, aku find out gitu loh, mereka tuh ada satu pattern. Jadi parentsnya tuh kayaknya juga capek sama ini anak di rumah gitu loh. Jadi dia suka drop off pagi banget, terus dijemput tuh sore banget gitu loh. Terus udah dijemput sore, dia tuh selalu bawa anaknya ke playground buat makan. Soalnya anaknya susah makan, emang ini anak susah banget makannya. Jadi kayak dikasih snack ke playground biar dia makan gitu. Terus akhirnya tuh aku suggest ke dia, aku bilang, coba deh let's try this deh. Kamu coba pick up dia 1 jam lebih early tiap hari. Terus parentsnya awalnya tuh nggak dengerin. Terus kayak sampai berbulan-bulan aku ngomong lagi, coba deh kamu pick up lebih early deh. 1 jam aja, aku percaya anak kamu tuh pasti berubah. And believe it or not ya, berubah sih. Setelah kayak after kayak we do it kayak consistently in a month gitu, anaknya tuh banyak berubah gitu ya. Karena apa? Karena dia terima kasih sayang lebih dari parentsnya gitu loh. The parents spend more time with her gitu loh. Oh, that's so sweet. Ya, emang apa ya, families tuh se-important itu gitu. Iya, se-important itu, maksudnya mau segimana aku sayang sama dia tetap anak papa mamanya gitu loh. Dan ya kasih merubah seseorang sih, benar sih. Even the young ones gitu ya. Yeah, even the young ones they can feel.
That's interesting sih Jo. Tapi besides that, ada lagi nggak kayak one of struggles or challenges in this in this area gitu? This area, oh ya, a lot. Kayak yang paling obvious challenge-nya ya ini sih, kayak di sini kan lagi dipromote banget kan, kayak you need to find out your own identity gitu loh. Kamu boleh kayak udah ke arah situ lah, kamu boleh decide sendiri kayak whether you wanna be a boy or a girl. Terus kayak LGBT ya, those sensitive issues lah gitu. And obviously it's against my values lah as a Christian gitu loh. Ini very challenging sih, to be honest sih. Iya. Misalnya ngelihat anak cowok gitu loh, suka pakai dress, pakai rok gitu kan, di sini kan di-encourage banget kan, justru kayak everyone saying, oh that's good gitu loh, lu find out your identity gitu loh. Cuman kalau aku sih, aku tetap panggil dia no you are a boy sih, kayak ada beberapa orang yang kayak oh my girl gitu, aku nggak sih, kayak kalau cowok aku tetap panggil oh you are a boy gitu sih. Iya. I guess it is the challenge as well, soalnya aku ada teman, dia ngambil subjek itu di uninya, dia struggle banget sih waktu dikasih assignment itu sama gurunya. And especially I think waktu datang ke fieldnya sendiri kayaknya lebih susah lagi ya Jo, soalnya you have to somehow practice it gitu kan. Iya. Susah sih, and aku juga dulu nggak nyangka gitu loh, it's real gitu loh. Dulu kan aku ngeliatnya cuma di sosmed, di berita gitu kan. Tapi now kayak I face it every day, aku juga sendiri juga takut aku yang ke-influence gitu loh kadang-kadang. Soalnya kayak you do it every day kan, and you have to respect them loh, maksudnya kamu nggak boleh against them kan. Iya. How do you deal with it gitu? Kalau misalkan when you come into that situation gitu. Nah kalau di center aku, so yeah, I'm blessed lah, I'm working in a really good center. Jadi center aku juga bilang kayak, soalnya kita banyak orang internasional gitu-gitu kan. Jadi dia bilang kayak, jadi kayak my boss gitu bilang sih, jadi kayak if you are not comfortable kayak teaching in this area, ya just leave it to your colleagues sih. Wow. Ya yang comfortable banget. Soalnya kamu nggak bisa teach menurut, ya ini bener sih. Jadi bos aku tuh kayak selalu bilang gitu, kamu nggak bisa ngajarin orang value yang kamu sendiri juga nggak percaya gitu loh. Aku sendiri aja against itu, gimana aku mau ngajarin anak-anak gitu loh. Jadi kayak aku lumayan avoid sih, to be honest sekarang. It's by grace sih Jo, because I don't know ya, mungkin nggak semuanya punya owner atau enggak manager tuh yang sebaik itu gitu loh, yang bisa kasih that leniency gitu loh. Iya, aku juga ini aku bersyukur banget sih, bener-bener kayak Tuhan kasih aku bos yang baik, kayak colleague yang baik, yang bisa saling ngertiin, bisa saling respect each other values gitu-gitu. Terus apalagi ya? Apalagi Jo? Working with colleagues sih, kayak apalagi ini kan di industri ini kan cewek semua kan, suka gosip lah itu, aduh kayak ngomongnya cewek kalau ada satu masalah itu kan, ngomongnya itu sih. Kayak I need to constantly remind myself, hey nggak boleh ikut gosip ya, nggak boleh kayak ikut-ikutan, kayak you need to maintain your integrity lah gitu. Must be difficult sih. Iya difficult sih, kadang-kadang aku juga misalnya ada kelas sama itu orang, terus aku udah sempat dengar tentang dia gitu, aku kayak itu orang emang kayak gitu, cuman aku kayak nggak boleh. Kalau kamu ada masalah sama itu orang, talk with her or him directly lah, kamu nggak boleh denger dari orang apa terus kamu langsung kayak asumsi itu orang apa. And it's true sih, kayak gosip tuh bisa benar-benar bikin drama gede sih. Unnecessary lah, ya bisa di-resolve. And thankfully aku nggak pernah involved in drama sih, so good. Oh, that's really good to hear. Okay. In this last part nih Jo, do you have any advice for those who are lagi studying early childhood or yang baru just start in this field gitu? Any advice atau encouragement? Pesan aku satu sih, kayak the more you understand God's love, the more you know how to demonstrate your love towards others sih, especially the kids ya. Kayak, cause loving the kids itu penting banget sih. Jadi kayak sebelum kamu tunjukin gimana kamu sayang sama anak ya, kamu juga harus ngerti kamu gimana disayang sama Tuhan sih. Kalau enggak, susah sih. To rely on God's grace sih. Rely on God's strength. Because we could not raise children by our strength. We need God's help. Even this is from teacher's point of view ya, gimana dari parents-nya gitu. I think kalau yang dengar podcast ini and if you are a parent, aku bisa bilang you guys are great. Kayak susah menjadi parents. Kalau aku kerja
sama anakku kayak, being a mom, being that is hard, it's very hard. Bener-bener susah banget sih, kayak ya you need God sih more than ever before sih. Terus apa lagi ya? Jangan ambil early childhood education hanya karena kamu mau PR. Karena you can do this job well sih kalau kamu emang nggak benar-benar passion in it sih, susah banget sih. It takes a lot, requires a lot deh Jo. Iya, emotionally gitu-gitu lumayan draining sih. Jadi kayak ya kamu harus ya suka anak-anak sih the first ya. Terus kayak well if you know kayak ini tuh calling kamu, if you know this is your passion ya kamu bakal terus pursue it lah. It's not an easy journey gitu. Yeah. And allow yourself to be vulnerable, seeking out for help sih from seniors gitu-gitu. Kayak dulu aku juga soalnya lumayan prideful sih, kayak kalau misalnya aku ngerasa nggak bisa ngomong sama parents, aku kayak kok rasanya lemah banget ya gitu. Cuman the more I seek help, kayak the more I realize actually kayak kita saling membantu sih. I think it applies in other jobs as well. Yeah. Jangan prideful lah. It's okay to ask for help. Gitu. Yeah. Don't be prideful. Yeah. Itu sih. Oke Jo, ada favorite verse atau enggak books enggak yang apa ya? Yang bener-bener tuh kasih impact atau enggak kasih encouragement whenever you feel tired gitu when doing this job as an early childhood educator gitu. Of course, Corinthians 13. Oh, coba bacain Jo. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking. It is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoice in the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Amin. Ya, ini sih amazing verse. Ya ini value yang aku mau ajarin ke anak-anak juga sih. So I put it in my desk. Terus kan the next verse-nya kayak no law against it gitu kan. Jadi kayak that's a value that is apa ya? Bagus gitu loh buat semua orang punya kayak gitu. Especially if you're a Christian gitu. Kind. Kayak I think everyone kayak itu value yang setiap orang harus punya sih. Being kind, being patient, universal language. Yes. Gimana nih yang ngedengerin nih? I pray banget buat yang ngedengerin, buat bener-bener terberkati dari podcast ini, dari teman kita yang join. Ya, buat yang pursue early childhood juga semangat, tetap cari passion kamu di situ, keep loving the unlovable gitu. Kamu pasti bisa. Alright. Thank you so much for listening. Thank you juga buat Joanne yang udah isi podcast kita hari ini. Thank you for having me. Thank you for listening. Thank you. And don't forget ya, kita ada di YouTube, ada di Spotify, dan di platform lainnya. Oke. Bye semuanya. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.